Lampu kamera menyilaukan sepanjang lorong kedatangan Bandara Soekarno-Hatta. Teriakan ratusan supporter membentuk gelombang suara yang menggetarkan lantai. Mereka membawa spanduk bertuliskan nama 3 pahlawan yang baru pulang dari tanah Eropa, Megawati Hangestri, Kalista Maya, dan Arimbi. Ketiganya berjalan berdampingan, tetapi dalam hati masing-masing, rasa tegang dan bangga menyatu menjadi satu. Mereka tak pernah menyangka pulangnya mereka ke tanah air akan disambut bak legenda yang baru menaklukkan dunia. Megawati melirik kanan-kiri, melihat wajah-wajah yang menaruh harapan besar padanya. Ia tersenyum, namun matanya menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar kebanggaan, beban. Apakah aku bisa menjawab semua ini? Batinnya, flash kamera kembali meledak di depan wajahnya, membuatnya sadar bahwa waktu untuk ragu sudah lewat. Apapun yang terjadi, Indonesia kini berada di pundaknya. Kalista Maya menggenggam erat tali tasnya. Ia pernah dicaci dan diragukan di awal karir. Namun kini, ia kembali sebagai setter yang dielu-elukan. Ia menatap tribun atas bandara dan melihat poster dirinya yang bertuliskan, Queen of Setters. Tenggorokannya tercekat. Aku belum ratu apapun, pikirnya. Perjalanan sebenarnya baru dimulai. Meski begitu, dorongan sorakan supporter membuat langkahnya terasa ringan, seolah semua kemustahilan bisa ia ubah jadi kenyataan. Arimbi, dengan karakter paling pendiam di antara mereka, justru yang paling terpukul oleh euforia ini. Ia bukan pemain yang suka sorotan, tapi setelah transformasinya di Manisa, ia tak bisa lagi bersembunyi. Semua mata kini memandangnya sebagai tembok yang akan menjaga kehormatan merah putih dari setiap serangan lawan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantungnya yang terasa terlalu keras. Ketiga pemain kemudian diarahkan menuju konferensi pers mendadak. Media lokal dan internasional sudah menunggu, siap melontarkan pertanyaan yang sama. Apa target kalian di timnas Indonesia? Megawati sempat terdiam. Beberapa detik terasa seperti menit panjang. Lalu ia berkata dengan tegas, kami pulang bukan hanya untuk bermain. Kami pulang untuk membawa Indonesia ke puncak dunia. Kalimat itu langsung membuat ruangan bergemuruh. Di balik tepuk tangan itu, seorang pelatih timnas memperhatikan dari sudut ruangan. Matanya tajam, seperti sedang menilai apakah kata-kata Megawati hanyalah bualan atau pernyataan perang yang sungguh-sungguh. Ia tahu harapan rakyat seringkali lebih kuat dari kenyataan di lapangan. Namun ia juga merasakan sesuatu yang berbeda dari ketiga bintang ini. Ada api, ada ambisi, ada dendam untuk membuktikan diri bahwa Indonesia bukan lagi negara pelengkap. Saat keluar dari sesi media, mereka disambut oleh para pemain timnas lainnya. Beberapa menyambut dengan hangat, namun tidak sedikit yang memandang dengan tatapan penuh kecemburuan. Mereka pikir datang dari klub luar berarti mereka paling hebat, bisik seorang pemain lama yang merasa posisinya kini terancam. Konflik yang tak terucap itu menggantung di udara, menunggu meledak kapan saja. Malam harinya, setelah semua keramaian selesai, trio itu duduk di balkon hotel tempat mereka menginap. Angin malam Jakarta membawa aroma tanggung jawab yang tak terlihat. Megawati menatap kota yang berkilauan dan berkata pelan, besok kita bukan lagi selebriti. Besok kita atlet yang harus bekerja lebih keras dari siapapun. Kalista mengangguk, sementara Arimbi mengepalkan tangan, menyalurkan seluruh tekad yang membara di dadanya. Dalam keheningan itu, ketiganya menyadari satu hal, sorakan dan pujian hanya akan terasa indah jika diikuti dengan kemenangan. Jika gagal, semuanya hanya akan berubah menjadi ejekan yang lebih tajam daripada pedang. Tekanan itu tak membuat mereka mundur. Justru di sanalah mereka menemukan alasan untuk bangkit lebih tinggi. Lalu, Megawati berdiri dan mengangkat tangannya ke udara. Kita pulang membawa api, ucapnya mantap. Dan kita akan membakar dunia dengan warna merah putih. Kalista tersenyum percaya diri. Arimbi menatap lurus ke depan dengan mata yang sudah memantapkan arah hidupnya. Tiga pahlawan itu tahu, perjalanan panjang baru saja dimulai, dan tak akan ada jalan kembali. Pada malam itu, langit Jakarta tampak lebih berani dari biasanya. Seolah langit pun tahu, tiga bintang yang baru pulang ini tak sekadar ingin dikenal, mereka datang untuk menciptakan sejarah. Suasana pelatnas pagi itu terasa berbeda.
Udara yang biasanya riuh kini dipenuhi bisikan penuh rasa ingin tahu. Megawati, Kalista, dan Arimbi berjalan memasuki lapangan dengan seragam latihan timnas yang baru. Menyadari tiap pasang mata menatap mereka, ada yang mengagumi, ada juga yang menilai dan meremehkan. Langkah mereka mantap, meski di dada masih tersisa-sisa degup dari euforia kepulangan semalam. Kini waktu untuk pesta sudah habis. Yang tersisa hanyalah kerja keras dan pembuktian. Pelatih Ahmad, sosok yang memiliki reputasi kejam dalam latihan namun adil dalam penilaian, berdiri tegak sambil menyilangkan tangan. Tatapannya dingin menyapu seluruh pemain. Siapapun di sini, bintang atau bukan, kalian semua akan diperlakukan sama, tegasnya. Megawati mengangguk kecil, menerima tantangan itu. Ia tahu reputasinya tak ada artinya jika tak bisa membuktikan diri di sini. Latihan dimulai dengan pemanasan keras. Pemain berlari mengitari lapangan, melakukan drill eksplosif, lalu masuk ke sesi teknik tingkat tinggi. Kalista langsung terjun ke peran sebagai setter utama, mengoper bola dengan kecepatan yang membuat beberapa speaker kewalahan menyesuaikan. Ia berusaha tetap tenang meski ada yang sengaja tidak mengikuti ritme umpannya. Ia menghela napas pelan, menahan ego, buktikan dengan permainan, bukan kata. Megawati ditempatkan di posisi speaker kiri. Bola demi bola diarahkan padanya dan ia memukulnya dengan ledakan yang membuat suara bola menghentak lantai terdengar menggema ke seluruh ruangan. Namun beberapa pemain belakang terlihat kesal. Mereka merasa ritme permainan hanya berpusat pada Megawati. Tersirat kecemburuan. Tapi Megawati tetap fokus. Aku tak datang untuk disukai. Aku datang untuk menang. Sementara itu, Arimbi berhadapan dengan middle blocker senior yang merasa wilayahnya sedang direbut. Setiap blok menjadi pertarungan ego. Bola pertama, bloknya dibalas smash lurus tepat di depan kaki. Bola kedua, ia terpeleset sedikit. Tawa kecil terdengar dari sudut lapangan. Tapi Arimbi tidak marah. Ia tersenyum tipis, bangkit, dan bersiap lagi. Bola ketiga, ia melompat lebih tinggi dari sebelumnya dan memblok smash lawan sampai bola jatuh menghajar lantai sekeras-kerasnya. Lapangan langsung hening sesaat. Pelatih Ahmad memperhatikan intensitas mereka dan berkata lantang, "Jika kalian hanya ingin jadi idola penonton, pintu keluar di sana. Jika kalian ingin jadi juara, maka tunjukkan jiwa itu di lapangan." Kata-katanya menusuk hati semua pemain. Kalimat yang menamparkan realita. Timnas bukan tempat mencari popularitas, ini tempat perang. Setelah latihan, beberapa media muncul untuk wawancara singkat. Bagaimana rasanya menjadi pusat perhatian di timnas? Tanya seorang reporter dengan nada memancing. Megawati menjawab tegas, fokus kami bukan perhatian, tapi prestasi. Jawaban itu menciptakan gelombang kecil. Ada yang kagum, ada yang makin tidak suka karena merasa tersisih. Kompetisi internal resmi dimulai. Di ruang ganti, Kalista duduk terdiam menatap perban di telapak tangannya yang mulai lecet. Meski baru hari pertama, tekanan sudah luar biasa. Ia bertanya pada dirinya, bisakah aku terus berdiri di tengah tekanan sebesar ini? Tiba-tiba, Arimbi duduk di sampingnya dan berkata pelan, kita bertiga ada di sini bukan untuk saling jatuh, tapi untuk saling menopang. Kata-kata itu seperti angin yang menghapus beban sejenak. Malamnya, trio tersebut berkumpul kembali di balkon hotel seperti sebelumnya. Kali ini mereka lebih diam, menyadari bahwa sorakan kemarin hanya bonus, sedangkan rasa sakit latihan hari ini adalah kenyataan. Namun dalam diam itu, tumbuh tekad yang makin mengakar. Mereka tahu perjalanan menuju kejayaan takkan mudah, tapi mereka sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Megawati menatap ke langit yang cerah tanpa bintang. Mulai sekarang, kita bukan cuma pemain yang baru pulang, ujarnya lirih namun tegas. Mulai sekarang, kita adalah senjata Indonesia. Kalista menggenggam tangannya, Arimbi mengangguk mantap, dan di balik kesunyian malam Jakarta, terbentuk janji yang hanya diketahui langit. Mereka akan membuat dunia mengingat nama Indonesia, atau mati-matian mencoba. Hari kedua pelatnas dimulai bahkan sebelum matahari muncul. Jam baru menunjukkan pukul 4 pagi ketika peluit pelatih Ahmad terdengar memekakkan telinga seluruh pemain. Bangun, ini bukan hotel mewah. Ini markas para pejuang. Teriaknya, Megawati.
Kalista, dan Arimbi bergegas mengenakan sepatu. Mata masih berat tapi hati menyala oleh tekad. Mereka tahu, inilah momen yang akan memisahkan mereka dari para pemain biasa. Latihan dibuka dengan lari keliling kompleks pelatnas. Bukan hanya 1 atau 2 putaran, melainkan sampai lutut terasa ingin ambruk. Megawati menahan napas terengah. Keringat mengalir deras, tapi ia tak berhenti. Dalam pikirannya terngiang wajah para supporter yang menantikan kebangkitannya. Aku tidak boleh lemah, gumamnya pada dirinya sendiri. Setelah fisik dihantam habis-habisan, pelatih memulai latihan teknik tanpa memberi jeda. Kalista harus melompat mengejar bola-bola rendah, kemudian mengirim umpan sempurna ke berbagai arah dalam hitungan detik. Setiap sedikit kesalahan, pelatih menggebrak clipboard dan berteriak, "Di pertandingan, kesalahan kecil berarti kehilangan negara." Kalbunya sempat gentar, namun ia tahu ia harus lebih kuat dari rasa takut itu. Sementara itu, Arimbi menjalani sesi blok yang brutal. Smash diluncurkan berkali-kali oleh para speaker senior ke arahnya, mencoba menembus pertahanannya. Lengan dan jarinya mulai memar, tetapi ia tetap melompat, lagi dan lagi. Kalau aku menyerah sekarang, apa gunanya aku pulang? Pikirnya, sampai akhirnya satu blok kerasnya membalas smash lawan dan bola terlempar jauh. Pelatih Ahmad hanya mengangguk tipis, pengakuan kecil namun berarti segalanya. Di sudut lapangan, beberapa pemain lain masih memandang trio itu dengan sinis. Mereka berbisik bahwa perhatian yang diberikan pada Megawati dan kawan-kawan terlalu besar. Kecemburuan itu merayap seperti racun. Bahkan ada yang sengaja mengirim umpan buruk ke Kalista atau smash tak terduga ke arah Megawati saat latihan skrimage. Namun trio itu tak terpancing. Mereka memilih menjawab dengan permainan, bukan mulut. Saat latihan bertahan, energi sebagian besar pemain sudah habis. Napas terputus-putus. Langkah goyah. Pelatih justru mengintensifkan tempo. Kalau kalian ingin mudah, keluar dari sini. Kalau ingin jadi legenda, berdiri dan lawan rasa sakitmu. Teriaknya. Kata-kata itu menusuk jantung setiap atlet yang mendengarnya. Dan kembali menjadi bahan bakar untuk bergerak. Hampir 8 jam berlalu tanpa jeda panjang. Punggung Megawati seperti terbakar. Tangan Kalista gemetar. Kaki Arimbi nyaris tak kuat menopang tubuhnya lagi. Namun ketika pelatih memberikan bola terakhir untuk smash, Megawati melompat setinggi mungkin dan meluncurkan pukulan keras yang membuat seluruh lapangan seolah bergetar. Semua kepala menoleh. Itu bukan hanya smash. Itu deklarasi kekuatan. Waktu istirahat akhirnya tiba. Trio itu terduduk bersandar pada dinding, mengatur napas sambil memandang langit-langit. Sunyi sejenak, lalu Kalista tersenyum lemah sambil berkata, "Kalau setiap hari begini, kita bisa gila." Arimbi tertawa kecil. Pertama kalinya sejak mereka kembali. "Kalau sudah gila dan tetap menang, dunia akan tunduk pada kita," balasnya. Megawati hanya tersenyum. Matanya menyimpan api yang bahkan rasa lelah tak bisa padamkan. Saat matahari mulai tenggelam, pelatih Ahmad memanggil seluruh pemain berkumpul. Ia menatap mereka tanpa ekspresi, lalu berkata lantang, "Hari ini baru pemanasan. Mulai besok, neraka yang sebenarnya." Para pemain saling pandang dengan tatapan pucat, tapi trio itu berdiri tegap. Mereka tahu bahwa rasa sakit hari ini adalah pondasi untuk kemenangan esok. Malam itu, ketika semua tertidur kelelahan, Megawati terjaga menatap jendela. Ia merasakan nyeri di sekujur tubuh. Namun di balik rasa itu, ada kebanggaan. "Jika ingin jadi juara dunia, harus rela binasa," bisiknya. Dan dalam hati, ia bersumpah, tak peduli sekeras apa neraka menunggu, mereka bertiga akan keluar sebagai iblis yang memerintahnya. Hari itu, suasana pelatnas berubah mendadak menjadi tegang saat pelatih Ahmad mengumpulkan seluruh pemain di tengah lapangan. Wajahnya serius, seperti hendak mengumumkan sesuatu yang sudah lama ditunggu sekaligus ditakuti semua orang. "Federasi baru saja mengonfirmasi," ucapnya lantang. "Pertandingan internasional pertama kita, melawan lawan yang pernah membuat kita semua menunduk malu." Para pemain saling pandang, dan nama itu terucap dengan penuh tekanan emosional. Tim raksasa asal Eropa Timur, yang pernah mempermalukan Indonesia dengan kekalahan telak di kejuaraan tahun lalu. Luka itu belum sembuh,
Dan kini kesempatan balas dendam datang terlalu cepat. Megawati menatap lantai. Teringat malam memilukan itu, saat Indonesia dihancurkan tanpa ampun. Saat ia menyaksikan dari jauh karena belum mendapat kepercayaan penuh memperkuat timnas kala itu. Kini peran terbalik, dunia mengharapkan dialah yang akan memimpin balasan dendam ini. Perutnya mengikat kencang, bukan karena takut, melainkan karena rasa ingin membuktikan yang sudah mendidih selama ini. Aku tidak akan biarkan sejarah berulang, tekadnya menggelegak. Kalista merasakan tubuhnya gemetar halus. Ia masih ingat komentar sinis media luar. Setter Indonesia tidak mampu membaca permainan modern. Kata-kata itu pernah menusuknya lebih dari luka fisik manapun. Di Manisa, ia berlatih tanpa henti hanya untuk membungkam hinaan itu. Dan sekarang, para penghina itu kembali muncul sebagai lawan pertamanya bersama timnas. Aku akan buat mereka menelan kata-kata mereka sendiri, gumamnya. Arimbi mengingat kekalahan itu sebagai pemicu terbesar perubahan dirinya. Ia dulu hanya pemain cadangan pemalu yang minim kontribusi. Kekalahan itulah yang mendorongnya mengambil keputusan nekat, pergi ke Eropa sendirian, melatih diri seperti monster. Kini, ia kembali bukan sebagai pemain tambahan, tapi sebagai tembok yang akan memastikan tidak ada bola lewat tanpa persetujuan dirinya. Ia mengepalkan tangan, dan terdengar bunyi persendiannya yang menandakan ia lebih kuat dari sebelumnya. Pelatih Ahmad kemudian memulai sesi analisis lawan. Tayangan video diputar, smash keras lawan yang seperti petir, blok tinggi bagai menara baja. Suara komentator di video bahkan terdengar seperti meremehkan. Ini bukan tim yang bisa dikalahkan Indonesia, kata komentator asing itu. Suara itu membuat darah dalam diri Megawati mendidih. Ia memandangi layar bukan dengan mata takut, tapi mata pemburu yang melihat mangsanya. Para pemain senior terlihat cemas. Beberapa masih trauma dengan kekalahan lalu. Dan disinilah masalah internal tampak jelas. Ada yang kesel karena publik kini menggantungkan harapan penuh pada 3 pemain baru. Seorang pemain senior bahkan melontarkan kalimat dingin. Kalau kita kalah lagi, pasti mereka yang dipersalahkan. Jadi jangan sok jadi pahlawan. Kalimat itu menusuk. Tapi Megawati menatapnya balik dengan tatapan tenang namun tajam. Tatapan seorang pemimpin. Latihan hari itu berubah menjadi simulasi pertandingan melawan musuh masa lalu. Pelatih memerintah Kalista memainkan tempo cepat, forcing lawan imajiner untuk terus tertinggal. Smash Megawati menghantam lantai. Suara pantulannya memaksa semua menelan rasa ragu. Sementara Arimbi, dengan blok sempurnanya, membuat imajinasi lawan seperti tidak pernah bisa menyentuh skor. Intensitas meningkat. Seolah musuh itu benar-benar ada di depan mata mereka. Di sela latihan, pelatih menghampiri trio itu. Suaranya rendah tapi penuh ketegasan. Aku mempercayakan keajaiban pada kalian bertiga. Ucapan yang singkat, namun cukup untuk menyalakan kembali bara dalam dada mereka. Kepercayaan itu lebih berat dari beban apapun. Tapi juga terindah karena ia datang di saat yang tepat. Ketika mereka membutuhkan satu alasan lebih untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. Sore menjelang petang, setelah simulasi selesai, seluruh pemain terdiam memandangi papan skor latihan, 25-0. Tidak ada yang bersuara, tidak ada yang tertawa. Mereka semua tahu, itu bukan kemenangan, itu peringatan. Peringatan bahwa mereka sudah siap untuk membalas semua rasa sakit masa lalu. Malam hari di balkon hotel, Megawati menghela napas panjang. Musuh ini bukan hanya mereka, tapi ketakutan lama kita sendiri. Kalista menepuk bahunya. Arimbi memandang ke cakrawala yang merah karena senja. Lalu dengan suara pelan namun bergemuruh dari kedalaman hatinya, ia berkata, jika mereka dulu membuat kita menunduk, sekarang giliran mereka yang akan sujud di hadapan merah putih. Langit malam itu seperti menyetujui bahwa pertarungan balas dendam sudah ditakdirkan. Dan Indonesia takkan kembali pulang tanpa kehormatan utuh. Hari pertandingan tiba lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Stadion internasional dipenuhi lautan penonton yang memegang bendera merah putih. Sorakan menggema. Namun suara itu tidak sepenuhnya menghapus ketegangan yang menyelimuti dada tiap pemain. Megawati berdiri di tengah lapangan, menatap net yang seolah membentang seperti batas antara masa lalu yang menyakitkan dan masa depan yang penuh harapan.
Ia menarik napas panjang. Ini waktunya membuktikan siapa Indonesia. Tim lawan memasuki lapangan dengan wajah penuh arogansi. Mereka adalah raksasa yang dulu membuat Indonesia merasa kecil. Sangat kecil. Sorot mata mereka jelas mengatakan, kami akan melakukannya lagi. Tapi kali ini, tatapan itu langsung berhadapan dengan api yang menyala di mata para pemain timnas. Tidak ada sedikit pun ketakutan. Yang ada hanya keinginan membalas semua ejekan yang pernah mereka telan. Peluit berbunyi. Serve pertama diberikan kepada Indonesia. Bola di tangan Megawati terasa berat. Berat oleh harapan seluruh bangsa. Namun ketika ia melompat dan menghantam bola itu, beban itu seakan berubah menjadi kilat yang menyambar area pertahanan lawan. Pertama, stadion bergemuruh seperti gempa. Megawati menatap tangan kanannya sendiri dan tersenyum tipis. Ini baru awal. Kalista mengarahkan formasi. Tangannya bergerak seperti dirigen orkestra yang mengendalikan alunan pertunjukan. Set cepat, back set, umpan tipu. Semua ia lakukan dengan ketepatan mematikan. Lawan kewalahan membaca arah serangan. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah ini benar Indonesia yang dulu? Jawabannya terpampang jelas di lapangan. Arimbi menjadi tembok yang seolah terbuat dari baja. Smash keras dari middle lawan kembali terpental oleh bloknya. 1, 2, 3, blok demi blok membuat lawan tidak lagi percaya bahwa pukulan mereka cukup kuat untuk menembus barisan pertahanan Garuda itu. Setiap bola yang kembali ke sisi lawan membuat mental mereka runtuh sedikit demi sedikit. Skor terus bergerak, 10-0, 13-0, 17-0. Pelatih lawan mulai gusar dan mengganti pemain berkali-kali. Namun tidak ada perubahan. Indonesia bermain seperti singa lapar yang baru dilepas dari kandang. Mereka bukan hanya ingin menang. Mereka ingin membuat pernyataan. Garuda telah terbang kembali. Lebih ganas dari sebelumnya. Wajah pemain Indonesia dipenuhi semangat yang tak terpadamkan. Bahkan pemain senior yang sempat meragukan trio ini kini mulai percaya dan ikut terpancing oleh nyala perjuangan mereka. Lapangan tak lagi berisi 3 pahlawan saja. Semua telah bersatu menjadi satu. Mereka bukan sekadar tim. Mereka satu jiwa. Satu semangat. Satu tujuan. Serve lawan yang akhirnya mendarat di lapangan Indonesia disambut dengan pengembalian yang sempurna. Tidak ada kesempatan bagi musuh untuk bernapas. Setiap serangan mereka dipatahkan. Setiap peluang dipasung. Kalista kembali mengirimkan umpan sempurna ke sayap kiri. Megawati datang seperti badai. Boom. Smash menghantam lantai keras. 24-0. 1 poin lagi menuju sejarah. Stadion menahan napas. Ketegangan mencapai titik puncak. Lawan mencoba serve dengan segala sisa keberanian yang mereka punya. Bola meluncur. Arimbi melompat tinggi dan memblok serangan balik sebelum benar-benar terbentuk. Bola jatuh menyentuh tanah lawan. Stadion meledak. Skor final. 25-0. Rekor dunia. Megawati terjatuh berlutut. Bukan karena lelah, melainkan karena emosinya terlalu besar untuk ditahan. Kalista menutup wajahnya. Air mata kebanggaan akhirnya pecah. Arimbi memandang ke papan skor dan tersenyum lebar untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Mereka tidak hanya menang, mereka menghapus rasa sakit lama dengan cara paling sempurna. Tidak ada satupun poin yang boleh mereka berikan. Sorak, tangis, dan teriakan menyatu. Indonesia berdiri kembali sebagai kekuatan yang patut ditakuti. Dan di tengah hiruk-pikuk pesta kemenangan itu, satu kalimat bergema di benak mereka bertiga. Ini baru permulaan. Suasana di dalam arena kembali menggelegar. Sorakan supporter tak lagi sekadar teriakan, melainkan ledakan emosi yang menyatu dengan dentuman drum dan kibaran bendera. Manisa BBSK yang tadinya terpuruk kini mulai menemukan bara semangatnya lagi. Pelatih mereka berdiri di pinggir lapangan. Wajahnya tegang namun matanya menyimpan keyakinan tak tergoyahkan. Ini bukan hanya tentang poin. Ini adalah pertaruhan marwah klub. Harga diri para pemain yang sudah berjuang sejauh ini. Megawati melirik ke arah papan skor. Selisih masih jauh dari kata aman. Napasnya berat, tapi tekadnya lebih berat lagi. Ia menepuk dadanya sendiri. Memberi isyarat kepada rekan-rekan satu tim, kita belum selesai. Bola berikutnya melayang tinggi dari servis lawan. Dan Mega melompat seolah gravitasi tak lagi mampu menahannya.
Smash kerasnya menembus blok lawan, menjatuhkan bola tepat di garis belakang. 1 poin yang mengguncang psikologis lawan. 1 ledakan semangat untuk Manisa. Kalista yang baru masuk menggantikan pemain yang cedera, berusaha membuktikan dirinya. Meski tekanan besar membebani pundaknya, ia tidak ingin hanya menjadi pelengkap cerita. Saat setter mengirim bola rendah ke arahnya, Kalista melompat dengan timing sempurna, menghantam bola sekeras yang ia bisa. Mendarat, ia sempat goyah, tapi ketika melihat bola menyentuh lantai lawan, ia mengepalkan tangan penuh kebanggaan. Supporter pun mulai menggema menyebut namanya. Di sisi lain net, wajah para pemain lawan mulai menunjukkan kegugupan. Taktik mereka yang tadinya berjalan mulus kini berantakan. Kapten lawan mendesis kesal, memaksa timnya berkumpul untuk koreksi cepat. Namun Manisa yang sudah dalam mode kebangkitan, tak memberi kesempatan untuk bernapas. Seolah badai yang baru saja tumbuh, mereka terus menghajar tanpa ampun. Arimbi yang bertugas sebagai libero tak kalah memberi kontribusi monumental. Ia menjelma menjadi tameng hidup yang tak kenal lelah. Diving ke kiri, rolling ke kanan. Ia menyelamatkan bola-bola yang tampaknya mustahil untuk tersentuh. Setiap dik yang ia hasilkan memancing decak kagum seluruh stadion. Keringat yang menetes dari wajahnya bukan lagi sekadar lelah, melainkan simbol pengorbanan demi mimpi bersama. Pelatih lawan memutuskan mengambil time out. Namun langkah itu justru menjadi bumerang. Ketika pertandingan dilanjutkan, semangat Manisa semakin menggelora, dan ritme permainan mereka makin sulit dihentikan. Mega dan Kalista bergantian melakukan serangan mematikan, sementara Arimbi memastikan pertahanan mereka selalu siap untuk menerima kejutan. Pada titik inilah mental menjadi pembeda. Lawan sudah mulai kehilangan rasa percaya diri, sedangkan Manisa terus tumbuh, dipandu oleh keyakinan bahwa mereka tidak boleh menyerah sebelum peluit akhir berbunyi. Setiap poin menjadi teriakan perlawanan. Setiap kontak bola menjadi bukti bahwa hati mereka masih menyala. Ketika skor mendekati angka krusial, suasana berubah menjadi dramatis. Nafas menahan, mata fokus, suara gemuruh tribun seakan hilang. Smash keras Mega di blok lawan. Bola terpental tinggi. Kalista melompat, telat sepersekian detik. Bola jatuh di area mereka. Poin untuk lawan. 1 momen yang hampir mematahkan semangat. Namun Mega segera meraih tangan Kalista. Ini bukan salahmu. Kita menangkan bersama. Ujarnya singkat namun penuh arti. Tatapan Kalista kembali kokoh seperti baja. Semua yang menyaksikan tahu, momen itu akan menjadi penentu babak sejarah Manisa berikutnya. Peluit wasit kembali terdengar, menandai akhir timeout dan lanjutan duel panas ini. Dan untuk pertama kalinya sejak awal pertandingan, seluruh sorotan, seluruh harapan, seluruh tekanan, kini tertuju pada satu tim, Manisa BBSK. Mereka berdiri tegak di jalur kebangkitan. Tak ada kata mundur, yang ada hanyalah satu keyakinan. Pertandingan ini masih milik mereka untuk diraih. Arena terasa semakin panas seiring bertambahnya menit pertandingan. Sorakan berubah menjadi desingan tekanan yang menusuk telinga. Manisa BBSK kini hanya terpaut sedikit angka dari lawan. Namun sedikit itu terasa seperti jurang tak berkesudahan. Mega mengusap keringat di dahinya. Pikirannya melayang pada setiap latihan berat. Setiap mimpi yang ia perjuangkan sejak kecil. Aku tidak boleh kalah di sini. Gumamnya dalam hati. Seolah dunia akan runtuh jika ia gagal. Setter melempar bola tinggi ke udara. Mega memulai larinya. Langkah kakinya menghentak lantai kuat dan pasti. Saat ia melompat, waktu seperti melambat. Bola menghantam telapak tangannya dan melejit melampaui blok lawan, memantul ke dalam lapangan. Poin untuk Manisa. Suara penonton kembali meledak. Mega tersenyum samar. Tetapi ia tahu, ini belum seberapa dari perjuangan yang harus ia bayar. Kalista mendekatinya dan memberi tos keras. Tapi di balik ekspresi percaya dirinya, tangannya sedikit bergetar. Ia tahu mentalnya sedang diuji habis-habisan. Namun tatapan Mega tadi menjadi penguat. Kalista memantapkan diri. Pada servis berikutnya, ia mengambil posisi siap menyerang. Menunggu kesempatan membuktikan bahwa ia layak berada di panggung sebesar ini. Lawan mulai kehilangan ritme. Kapten mereka berteriak mengatur formasi. Namun kegugupan sudah jelas terlihat di mata tiap pemain.
Serangan mereka mulai mudah terbaca. Setiap smash yang diarahkan ke area belakang berhasil dipatahkan Arimbi dengan keajaiban refleksnya. Divingnya selalu tiba tepat waktu, membuat para supporter menahan napas setiap kali tubuhnya menghantam lantai. Namun badai belum usai. Pada sebuah rally panjang, bola memantul tak sesuai prediksi. Arimbi berusaha mengejar, tetapi ia terpeleset saat mengubah arah. Ia jatuh keras, memegangi pergelangan kakinya sambil menahan erangan. Arena mendadak hening. Mega dan pemain lain segera mengelilinginya dengan kecemasan memuncak. Arimbi mencoba berdiri, tapi ekspresi menahan sakitnya tak bisa berbohong. Pelatih memutuskan untuk menggantinya sementara. Arimbi menunduk kecewa saat digantikan. Ia memukul dadanya sendiri sebagai permintaan maaf terhadap tim, meski semua tahu ia sudah memberikan segalanya. Mega menepuk bahunya saat ia melewati garis lapangan. "Kau pahlawan kami. Istirahat dan biarkan kami selesaikan," bisiknya penuh keyakinan. Tanpa Arimbi, pertahanan Manisa menjadi lebih rapuh. Lawan langsung memanfaatkan celah itu dengan serangan cepat. 2 poin berturut-turut hilang dari genggaman. Penonton mulai cemas. Pelatih berdiri, berteriak memberi instruksi. Tapi suara semangat sebelumnya mulai mengendur. Ini adalah fase paling berbahaya dalam pertandingan, saat rasa takut mulai mengambil kendali. Kalista menatap Mega. "Kita tidak boleh berhenti," ucapnya lirih namun tegas. Mega mengangguk, menepuk dada sendiri, menyatukan napas, dan bersiap menerima servis lawan. Begitu bola datang, ia langsung membalikkan keadaan dengan satu umpan sempurna ke Kalista. Tanpa pikir panjang, Kalista melompat dan menghajar bola keras ke sudut yang tak terjaga. Poin kembali untuk Manisa, sebuah dentuman harapan. Penonton kembali berdiri, seperti ombak yang baru menemukan arusnya. Semangat Manisa mengalir lagi. Mega mengambil alih seluruh tanggung jawab serangan. Setiap bola yang menuju ke arahnya menjadi sebuah pernyataan keras. "Aku tidak akan mundur." Smash keras, tip cerdik, dan blok balik membuat lawan kembali terdesak di ujung tebing kekalahan. Dan saat peluit wasit berbunyi menandakan match point kini berada di tangan Manisa, seluruh stadion menahan napas. Ini bukan hanya angka terakhir. Ini adalah penentu nasib. Mega meraih bola sambil menutup mata sejenak, berdoa dalam hati. Ia memandang jauh ke tribun, seolah mencari seseorang yang memberinya alasan untuk terus bertarung. Lalu ia tersenyum kecil. Semua yang ia perjuangkan ada tepat di depan matanya, kemenangan. Stadion kembali sunyi. Hanya suara gemuruh napas penonton yang terdengar berat. Mega memegang bola servis dengan tangan yang sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang membakar seluruh tubuhnya. Ia menatap ujung lapangan lawan, membidik dengan tatapan tajam yang membuat para bloker musuh ikut menahan nafaskannya. "Ini untuk semuanya," batinnya, sebelum ia mengayunkan bola ke udara, memukulnya dengan kekuatan penuh hingga melesat seperti peluru. Lawan berhasil menerima servis itu, tapi tidak sempurna. Bola memantul tinggi dan setter mereka tergesa-gesa menyelamatkan alur serangan. Smash keras dilayangkan dari sisi kanan. Namun Mega sudah membaca arah bola. Ia melompat dan melakukan blok dengan brutal. Bola mental kembali ke area lawan, hampir menancap di garis. Seluruh stadion sudah terlonjak berdiri. Tetapi, bola keluar hanya beberapa sentimeter. Wasit mengangkat tangannya, memberi tanda angka untuk lawan. Mega terpaku. Napasnya tercekat karena peluang emas itu menghilang begitu cepat. Kalista mendekatinya, meraih lengannya dan menatapnya dengan tegas. "Kita masih hidup, Mega. Fokus." Kata-katanya terdengar lebih seperti perintah daripada motivasi. Mega menarik napas panjang dan mengangguk. Ia tak boleh membiarkan rasa ragu menelan dirinya di saat sepenting ini. Mereka telah melewati terlalu banyak rintangan untuk menyerah pada satu kesalahan kecil. Servis lawan diluncurkan, cepat dan tajam. Bola mengarah jauh ke sudut belakang. Namun sesaat sebelum menyentuh lantai, sosok yang tak disangka meluncur. Masuk, Arimbi, dengan diving penuh pengorbanan. Ia menyelamatkan bola, mengirimnya sempurna ke arah Kalista. Stadion meledak seketika melihatnya kembali ke lapangan, meski pergelangan kakinya masih dibalut perban. "Aku belum selesai," pekiknya. Penuh api dan tekad, Kalista langsung mengatur bola.
kali ini lebih tinggi daripada biasanya. Sebuah umpan yang hanya dimengerti oleh satu orang, Mega. Sang Megatron melesat dari belakang. Langkahnya menghentakkan lantai begitu keras hingga getarannya terdengar sampai bench pemain. Ia melompat. Tubuhnya terangkat tinggi seolah gravitasi tak berani menahannya. Smash kerasnya menggetarkan udara. Namun lawan berhasil menahan dengan blok rapat 3 pemain sekaligus. Bola memantul kembali ke area Manisa, menciptakan rally yang begitu mendebarkan. Arimbi yang masih menahan sakit, berhasil mengubah arah bola dengan sentuhan halus. Kalista sudah siap, dan ia mengirim bola cepat ke middle. Semua mengira itu untuk pemain depan, tetapi umpan itu memantul sekali lagi, kembali ke Mega yang masih berada dalam posisi menyerang. Ia tak memiliki waktu untuk bernafas. Hanya satu pilihan, serang lagi, lebih keras dari sebelumnya. Mega mengayunkan lengannya, kali ini tanpa keraguan. Tanpa menoleh ke arah papan skor atau wajah penonton. Ia hanya memikirkan satu hal, kemenangan. Smash-nya menembus blok lawan, merobek udara, dan menghantam lantai lawan tanpa satu pemain pun mampu menyentuhnya. Bola bergulir perlahan di atas lantai, sementara waktu seolah membeku. Sepersekian detik kemudian, suara peluit panjang terdengar. Penonton melompat dan berteriak sekeras-kerasnya. Para pemain Manisa saling berpelukan. Beberapa bahkan menangis karena tekanan yang akhirnya pecah menjadi kebahagiaan. Mega berdiri di tengah lapangan. Tangannya menutup wajahnya saat air mata hangat mengalir keluar. Ia berhasil. Mereka berhasil melewati neraka pertandingan. Arimbi dipapah Mega dan Kalista. Dan meski kakinya masih sakit, senyumnya adalah yang paling terang di arena hari itu. Aku bilang, kan, aku belum selesai, katanya sambil menyeringai. Pelatih bertepuk tangan bangga, melihat pertarungan mereka yang tak hanya mengalahkan lawan, tetapi juga rasa takut, rasa sakit, dan keraguan. Di tengah riuhnya euforia, Mega menatap jauh ke tribun. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara, menunjukkan bahwa kemenangan ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal dari kejayaan yang lebih besar. Babak baru menanti mereka, babak yang akan menguji batas mereka lebih jauh. Melawan musuh yang lebih kuat, dengan taruhan yang lebih besar. Dan Mega tahu, petualangan mereka baru saja dimulai. Perayaan kemenangan Manisa BBSK belum lama usai ketika Mega, Kalista, dan Arimbi dipanggil ke ruang pelatih. Lampu redup di ruangan itu seolah menandakan betapa seriusnya suasana. Pelatih menatap mereka satu persatu, sebelum akhirnya mengeluarkan secarik dokumen yang membuat detak jantung mereka serempak melonjak. Surat resmi dari Federasi Voli Indonesia, pemanggilan untuk kembali membela timnas dalam laga internasional bergengsi. Waktunya kalian pulang, Indonesia menunggu kalian, ucap pelatih dengan bangga. Mega terdiam sejenak, seolah sulit mempercayai apa yang ia dengar. Semua perjalanan panjang, air mata, dan caci maki yang pernah ia terima kini berubah menjadi panggilan tugas terhormat untuk negeri sendiri. Ia mengepalkan tangan, menahan gejolak di dada. Pulang bukan sekadar kembali. Pulang adalah misi untuk menaklukkan dunia. Ia menatap Kalista dan Arimbi, menemukan keseriusan yang sama di mata mereka. Di luar gedung latihan, para supporter yang masih bertahan meneriakkan nama mereka tanpa henti. Arimbi melambaikan tangan sambil menutupi wajahnya yang memerah, baik karena malu maupun terharu. Aku takut ini hanya mimpi, ujarnya. Kalista menggeleng, sambil tersenyum percaya diri. Kalau ini mimpi, biar aku yang pastikan kita tidak pernah terbangun. Kata-katanya membuat Arimbi mengangguk, merasa jauh lebih kuat. Keputusan pulang ke Indonesia tidak mudah. Banyak tawaran klub lain yang datang, termasuk kontrak besar yang bisa mengubah hidup mereka. Namun dalam hati, ada satu suara yang terlalu nyaring untuk diabaikan, merah putih. Mega tahu, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Ia harus memilih panggilan darah, bukan sekadar karir. Perpisahan dengan rekan setim Manisa berlangsung penuh air mata. Pelukan erat dari sahabat-sahabat yang telah menjadi keluarga kedua mereka. Jangan lupakan kami ketika kalian jadi legenda dunia. Canda salah satu pemain. Membuat semuanya tertawa di tengah rasa haru yang sulit disembunyikan. Pelatih BBSK memegangi bahu Mega dan berbisik. Buktikan pada dunia kalau kami benar memilihmu.
Sebagai tanda penghormatan, sebelum pulang, mereka bertiga berdiri di tengah arena Manisa yang kosong pada malam terakhir mereka. Lampu-lampu lapangan menyinari wajah penuh tekad. Mega memejamkan mata, menghirup udara berat kenangan yang pernah membuatnya hampir menyerah. Kini arena ini menjadi saksi bahwa ia tidak lagi sama. Ia pulang sebagai pejuang. Keberangkatan mereka ke Indonesia disambut meriah. Bandara menjadi lautan manusia yang membawa bendera, poster, dan doa. Teriakan kebanggaan menggema seakan seluruh negeri menunggu momen ini. Kalista sempat terharu hingga tak bisa berkata apa-apa. Sementara Arimbi hanya bisa menghapus air mata dengan kikuk. Mega berdiri di depan, menunduk hormat kepada rakyat yang menyambutnya bak pahlawan. Malam itu, pelatih timnas Indonesia mengumpulkan mereka di mes latihan. Kita tidak hanya ingin menang, katanya sambil berjalan mondar-mandir. Kita ingin mencatat sejarah yang tidak bisa dihapus siapapun. Kata-kata itu menggantung di udara seperti sumpah suci. Mega merasakan bulu kuduknya berdiri. Kata sejarah selalu memiliki daya sihir bagi para juara. Latihan pertama dimulai, tanpa jeda, tanpa belas kasihan. Semua pemain timnas baru mengetahui satu hal, tidak ada tempat bagi kelemahan dalam misi ini. Mega mengayunkan smash berkali-kali. Kalista mengatur ratusan set tanpa jeda. Dan Arimbi tetap bertahan meski pergelangan kakinya belum pulih sepenuhnya. Mereka bertiga menyadari bahwa mereka kembali bukan sebagai pemain biasa. Mereka adalah pilihan utama bangsa. Di akhir hari, saat seluruh tubuh mereka nyaris roboh, Mega menatap langit malam penuh bintang. Ia menarik napas dalam, menyaksikan rembulan yang bercahaya seperti lambang harapan. Mulai hari ini, dunia harus siap, katanya pelan namun penuh kekuatan. Misi telah dimulai, dan Indonesia akan